Saya juga ada pinjol di beberapa aplikasi, tapi udah nggak sanggup bayar dan sudah pusing, capek. Kasihan anak-anak saya nggak kecukupi kebutuhan. Ya sudah. Alhamdulillah banget kalau kesadaran Anda sudah mulai muncul gitu loh. Karena memang kesadaran itulah yang sulit detik ini. Orang-orang lebih menyelamatkan yang namanya nama baik. Padahal untuk dipinjol ini, selagi kita masih memikirkan yang namanya nama baik, permasalahan ini tidak akan pernah selesai. Ya, pinjol ini hanya bisa selesai kita yang keluar dari semua ini. Bahkan yang urusan pinjaman online ini, kita harus merubah menjadi offline baru dia bisa selesai. Tapi kalau Anda hanya terus-terusan memaksakan diri Anda mencicil, memperpanjang dengan berbagai macam versi lah menurut versi Anda ya, tidak akan pernah selesai. Jadi sudah saatnya hari ini Anda lebih membutuhkan memikirkan kebutuhan anak-anak, kebutuhan kehidupan kita, daripada terus-terusan memikirkan DC datang ke rumah, resiko gagal bayar, bunga dan denda bagaimana bang. Udah nggak semestinya kita pikirkan itu. Ya, sudah saatnya Anda memikirkan kehidupan Anda untuk kedepannya, bagaimana soal anak-anak nanti, bagaimana kehidupan saya, karena masalah ini tidak berhenti sampai di sini. Ya, karena semakin lama kita hidup, bukan ini aja masalah yang akan kita hadapi, tapi akan banyak masalah-masalah nantinya yang akan kita hadapi lagi buat kedepannya. Ya, jadi tenangkan pikiran Anda, tenang. Kalau saya sangat mendukung hari ini Anda untuk stop bayar, berhenti membayar kalau tidak mampu, daripada Anda memaksakan diri untuk gali lubang tutup lubang untuk mencari talangan dana ke sana ke sini. Ini nggak akan pernah bisa selesai. Ya, mudah-mudahan teman-teman semuanya jangan ada lagi yang takut dan kecemasan. Bang, mau tanya, ada orang yang ngaku-ngaku dari Bank BPR dan data saya sudah masuk. Ternyata 1 bulan kemudian tidak ada pencairan, tapi ada tagihan di Kredivo. Ya jangan mau bayar lah. Kan kita nggak merasa minjem. Berarti ada sistem yang lemah dari Kredivo, sehingga data kita aja yang masuk tanpa verifikasi wajah dan konfirmasi data yang lebih akurat, itu dana langsung cair aja. Ya jangan mau. Sampaikan kalau ada tagihan dari Kredivo, ya sampaikan. Ya sudah, Anda datang aja lah ke rumah saya. Nanti di rumah saya aja kita berbicara, gituin aja. Jangan pernah kita bayar, kita takut pula diancam ini segala macam, jangan pernah. Tapi bikin laporan juga ke otoritas jasa keuangan yang terdekat di daerah Anda. Kalau bisa kunjungi kantor OJK itu, jangan berbayar, jangan yang secara online, itu agak sulit gitu loh. Ya, tapi kalau bisa datangi. Ini bagaimana nih soal Kredivo ini segala macam gitu loh. Jelaskan. Saya nggak merasa minjam, kenapa tiba-tiba ada penagihan gitu ya. Jangan dinikmati. Jangan ditakuti. Aku laku udah lunas pun dibilang kredit nggak bagus, padahal bayar tepat waktu, anjay. Ya memang seperti itu pinjol itu, penuh jebakan. Jadi mau kita kemana pergi, ada orang yang bagus pembayaran, tapi ketika mereka memutuskan hubungan dengan pihak pinjol, nanti ada catatan kredit bermasalah. Ya, ada orang yang tidak taat bayar, diteror habis-habisan, diancam macam-macam. Jadi serba salah gitu loh. Kalau kita sudah bermain dengan pinjaman online itu serba salah. Maju kena, mundur kena. Ya, telat bayar, diancam, diintimidasi. Tepat waktu dalam pembayaran, nama tetap masuk dalam skor kredit bermasalah. Apalagi nih skala Saku Laku loh, pinjol legal OJK gitu loh, resmi, dan izinnya pun juga bukan izin abal-abal lagi, sudah multi finance. Tapi sangat disayangkan pola penagihan yang sangat buruk dan sistemnya sangat buruk gitu loh. Ya, dan OJK tidak menindaklanjuti. OJK hanya bisa ngeluarin izin pinjol tanpa mempedulikan seperti apa keluhan dan rintihan dari masyarakat. OJK nggak peduli. Ya, OJK itu yang jelas keluar izin bikin aturan. Ya, keluar izin bikin aturan. Aturan yang dibikin ini mau ditaati mau tidak ya terserah. Ya, itulah OJK. Makanya sampai detik ini Anda itu buta solusi dari otoritas jasa keuangan kalau sudah masalah dengan pinjaman online. Seakan-akan OJK tidak berani terhadap pinjol ini. Ya, terlalu banyak hal-hal yang ditakutkan oleh OJK, entah ada apa gitu loh. Apa sebenarnya yang sedang terjadi sehingga tidak berkutik OJK ini dengan pinjol. Kalau kita ngaduin soal pinjol, ya paling OJK ya selesaikan aja lah secara internal, negosiasi, restrukturisasi, cuman itu aja. Ya, jadi seakan-akan OJK pura-pura nggak tahu aja, walaupun Anda menangis, merintis, terjerit ini segala macam. OJK nggak peduli dalam hal itu.
Ya, makanya ambil inisiatif pribadi, stop bayar pinjol dan berhenti meminjam di pinjol. Aku laku dan Esikes sebar data nggak Bang? Aduh, gitu loh. Ya, harusnya kan sebar data itu Anda yang paling tahu gitu loh. Dia ada pertanyaan itu yang bisa saya jawab, ada juga pertanyaan itu yang Anda lah yang penjawabnya gitu loh. Soal sebar data itu ya, Anda yang lebih tahu. Kenapa kami yang lebih tahu Bang? Ini Anda kan ngajukan nih 2 nomor kontak darurat Anda. Siapa aja dulu yang Anda ajukan? Contoh Xiaomi 1, anak 1. Tiba-tiba ya, mertua Anda tahu, saudara tahu, teman tahu. Kalau ada yang seperti itu berarti sebar data. Tapi kalau yang tahu itu cuma 2 kontak darurat, berarti tidak sebar data. Ya, gampang kan gitu loh. Jadi kalau Anda tanya, aku laku Esikes sebar data nggak Bang? Ya, jawabannya Anda yang paling tahu. Ya, sama juga dengan Anda bertanya, DC aku laku dan Esikes datangnya kapan Bang? Itu si DC yang tahu dengan perusahaannya. Tidak ada orang yang tahu. Ya, walaupun ada konten kreator bilangin, aku laku datang tanggal sekian, aku laku datang telat sekian, Esikes datang telatnya sekian. Gak ada. Ya, kalau dia bisa tahu persis kapan DC aku laku bisa datang ke rumah, kapan DC Esikes bisa datang ke rumah, patut kita pertanyakan. Ada apa orang yang menjawab ini dengan aku laku dan Esikes? Ya, semoga aja teman-teman paham dan jangan lupa di follow juga. Bang, jika kita sudah galbay terus nomor HP saya dibuang, apakah pihak pinjol masih bisa menghubungi? Nih, ini pertanyaan ya. Ini ada 2 nih. Pertanyaannya ada 2 nih yang dia tanyakan. Ya, kalau menghubungi Anda otomatis nggak bisa. Tapi kalau menghubungi nomor kontak darurat atau orang sekitar Anda masih bisa. Ya, masih bisa jawabannya karena pertanyaan Anda itu kan berlapis tuh. Bang, jika kita sudah galbay terus nomor HP saya dibuang, apakah pihak pinjol masih bisa menghubungi? Ya, sebenarnya yang dia tanyain masih bisa menghubungi kontak saya, menghubungi kontak darurat saya. Kalau menghubungi Anda, dia menghubungi kemana lagi? Asalkan nomor Anda dibuang dan HP Anda di-reset ke setelan pabrik. Ya, dan itu adalah menghentikan sadapan untuk kedepannya, mengatasi teroran untuk diri Anda supaya tidak berada di phase yang cukup kepanikan.